اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, pertama-tama mari kita di kesempatan yang baik ini selalu memandatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua keberkahan, kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada menjelang akhir tahun lagi. Lalu yang kedua kita akan setelah itu kemudian akan datang bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau juga di akhir zaman nanti insyaallah. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya cintai, saya ingin mengucapkan terima kasih semuanya atas kehadiran, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir dalam doa-doanya pada acara putri saya, anak saya yang persis 1 bulan yang lalu alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar dan nyaris tidak ada kendala. Pasti ada masalah tapi insya Allah semua bisa kita selesaikan, alhamdulillah. Dan saya bersyukur bahwa ini bisa terselenggara dengan baik. Itu yang sebagai ungkapan rasa terima kasih saya kepada bapak-bapak dan saudara-saudara semuanya pada acara tersebut. Baik, materi kita pada pertemuan yang bulan lalu tentang khulu', dan saya ingin mereview saja bahwa khulu' itu adalah gugatan cerai dari pihak istri, tentu dengan syarat-syarat yang dibenarkan dan dengan catatan istri mengembalikan mahar suaminya walaupun sudah puluhan tahun bersama, tapi tetap harus mengembalikan mahar suaminya atau seharga dengan mahar atau mungkin lebih mahal dari mahar, tergantung kesepakatan. Kembali kepada kesepakatan ketika seorang istri menggugat cerai suaminya dengan jalan menebus dirinya dengan mengembalikan mahar. Itu kira-kira singkat daripada khulu'. Nah, supaya kita tidak salah memahami tentang khulu', karena kalau misalnya ada istri yang kemudian minta cerai atau apalah bahasanya, dan kemudian tapi tidak menebus dirinya, lalu kemudian suaminya sendiri yang menceraikannya, maka itu bukan khulu', tapi itu talak biasa. Nah, mungkin lebih detail, memang lebih rinci nanti kita akan tahu di dunia pengadilan kita di dunia pengadilan kita seperti apa prakteknya dan seterusnya. Tapi kira-kira begitu sebagai ilmu kita semuanya, bahwa ketika seorang istri menebus dirinya dengan mengembalikan maharnya, maka beruntunglah suami yang dulu maharnya besar, kemudian terjadi misalnya nauzubillah kita tetap tidak menginginkan itu, tapi kemudian itu dikembalikan oleh
istrinya dengan harga yang sama atau mungkin lebih mahal atau boleh juga lebih sedikit, tapi tergantung kembali kepada kesepakatan mereka. Baik bapak-bapak dan saudara sekalian, kita lanjut pada tema yang berikutnya adalah tentang nusyuz. Ini istilah yang mungkin juga jarang kita bicarakan setiap hari. Tapi intinya nusyuz itu adalah, atau gambaran sederhananya paling gampang dipaham, adalah ketika seorang suami sudah mulai tidak tertarik pada istrinya. Boleh jadi karena istrinya sudah mulai menua, sudah mulai keriput, sudah tidak secantik dulu, sudah tidak seseksi dulu, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kemudian sang suami mulai tidak tertarik lagi pada istrinya. Ini namanya nusyuz dari seorang suami. Dan boleh jadi terjadi sebaliknya, seorang istri juga bisa melakukan nusyuz itu, sudah tidak tertarik pada suaminya karena sesuatu dan lain hal. Nah bapak-bapak dan saudara sekalian, mungkin ini dengan umur kita seperti ini, sepertinya ya, fenomena ini hal yang biasa. Ya, gairah seksual sudah mulai menurun dan seterusnya. Ketertarikan kepada istri sudah ya biasa-biasa saja, mau seseksi apapun dia, tetap ya ketertarikan sudah mulai berkurang. Ya saya tidak bisa mewakili bapak-bapak semuanya, masing-masing ini kan masalah personal, masalah pribadi. Tapi tidak usah diungkap di sini, cukup dirasakan saja masing-masing gitu ya. Tapi fenomena ini ada. Bedanya adalah kita di Indonesia pada umumnya biasanya semakin tua semakin saling menyayangi. Walaupun ada anekdot atau apa cerita dibuat-buat, adalah ada sang suami selalu memanggil istri dengan sayang. Dikit-dikit sayang. Suatu ketika ditanya apa alasan bapak memanggil sayang, dan saya sudah lupa namanya. lupa nama istrinya, jadi akhirnya dia panggil sayang. Insya Allah tidak ada di antara kita yang sayang tetap, tetapi kemudian nama juga tetap. Ya. Baik, itu ya sederhananya tentang nusyuz. Jadi mulai ada rasa tidak tertarik atau kurang tertarik kepada istrinya, sehingga kemudian terjadilah hal-hal tersebut. Nah, kita masuk ke ini. Jika seorang istri merasa khawatir terhadap nusyuz yang dilakukan suaminya, disebabkan dia sedang sakit, misalnya istrinya sakit, suaminya masih gagah, tapi istrinya sudah sakit-sakitan, sudah lanjut usia, sudah mulai menua, atau wajahnya tidak lagi menarik, maka istri diperbolehkan melakukan akad perdamaian. Meskipun akad tersebut mengurangi sebagian hak istri untuk kerelaan suaminya. Akad perdamaian. Nanti bentuk akadnya apa, nanti kita ada beberapa hal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi rajim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair." Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz, nusyuz itu ya singkatnya begitu tadi pengertiannya, atau sikap tidak acuh dari suaminya, aw i'radan, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Apa bentuk perdamaiannya? Misalnya Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, dia adalah seorang perempuan yang ada di sisi suaminya, tetapi suaminya tidak lagi banyak berinteraksi dengannya.
Mohon maaf, masing-masing kita merasakan aja ya. Adakah diriku di situ? Adakah diriku? Lantas dia ingin menceraikannya dan menikah dengan perempuan lain. Kita tidak ada di situ ya, tidak ada di situ. Jadi ketika istrinya sudah mulai menua, sudah sebenarnya dia suaminya ingin menceraikan istrinya dan ingin menikah dengan yang lain. Saya sarankan kalau mau menikah lagi, jangan diceraikan, ditambah saja. Tambah saja. Ini bukan provokasi. Heboh nanti, heboh Bukit Waringin akan heboh. Istrinya kemudian berkata, ini ya, istrinya kemudian berkata, pertahankanlah diri saya, tetaplah jadi istrimu, ya, tetaplah aku jadi istrimu. Kata istrinya, jangan kamu cerai aku, kamu boleh menikah dengan perempuan lain. Engkau bebas dari kewajiban memberi nafkah dan bagianku. Wah, kalau ketemu perempuan begitu, kayak ini. Angkat tangan ya. Misalnya ada istrinya mengatakan begitu, wahai suamiku, sekarang aku mulai menua, pelayananku sudah mulai berkurang. Kalau kamu ingin menikah dengan perempuan lain silahkan, tapi kemudian dan saya rela mengurangi hak saya. Misal hak tentang hak bermalam misalnya, selama ini 7 hari 7 malam ada di situ, sekarang harus dibagi 2 hari misalnya begitu ya. Misalnya selama ini gajinya full kepada istrinya, sekarang gaji harus dibagi 2. Ini contoh ya. Itu kerelaan seorang istri, tetapi dengan catatan dia tetap dipertahankan sebagai istri. Bapak dan saudara sekalian, mungkin ini hanyalah bagi kita ya. Kita ini, fenomena ini nyaris tidak ada. Maksud saya adalah tidak ada perempuan yang mau mengatakan seperti itu kepada suaminya di kita. Tapi kan kalau kita bicara hukum, kita bicara secara universal, umum, agama begitu. Misalnya dari 280 juta penduduk Indonesia ada sepasang yang begitu, tetap harus diakomodir bahwa ada jalan keluarnya, misalnya begitu ya. Ada jalan keluarnya. Ini jalan keluarnya. Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah ketika Saudah binti Zam'a telah berusia tua dan khawatir diceraikan Rasulullah SAW, dia berkata, Saudah itu adalah salah seorang istri Nabi yang umurnya tua. Wahai Rasulullah, silakan pergunakan giliranku untuk Aisyah. Saudah menyerahkan giliran, misalnya dia dapat semalam, dia bilang udah giliran saya buat Aisyah saja. Karena Aisyah paling mudah di antara istri Rasulullah SAW. Ini contoh daripada perempuan yang sudah merasa bahwa suaminya mulai kurang tertarik dan seterusnya karena sudah mulai menua atau tidak bisa lagi melayani suaminya, lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, silakan pergunakan hak saya untuk Aisyah. Rasulullah SAW menerima tawaran tersebut dan Rasulullah melakukannya. Ternyata Aisyah dan akhirnya nanti dapat bonus waktu. Ya. Rasulullah SAW menerima tawaran tersebut. Aisyah berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas menurunkan ayat ini dalam keadaan seperti ini dan kondisi yang sama dengannya. Saya dengar beliau membaca ayat, dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya. Jadi apa yang dikatakan Saudah istri Nabi ini kemudian turun dari langit sebagai jawaban. Jadi bukan ayat dulu yang turun, ucapan atau sikap Saudah dulu yang kemudian memberikan tawaran kepada Nabi agar haknya diberikan kepada Aisyah, lalu kemudian Allah menjawabnya dengan ayat. Dalam Al-Mughni disebutkan bahwa jika istri berdamai dengan menggugurkan haknya, baik bagian nafkah atau keduanya, jadi menggugurkan sebagian haknya, hal itu dibolehkan. Apabila istri ingin menarik kembali haknya yang telah digugurkan, hal itu juga dibolehkan. Tapi ternyata setelah berjalan beberapa waktu misalnya,
sang istri pertama menyesal, akhirnya kemudian dia tarik kembali haknya, itu juga dibolehkan. Jadi dia boleh memberikan haknya, tapi dia juga boleh menarik haknya kembali, kan dia punya hak untuk itu. Misalnya tadi ketika dia memberikan Aisyah haknya 2 malam misalnya, dia tarik 1 malam. Ya cukup 1 malam saja saya kasih, yang malam kedua berikutnya tetap ada di saya misalnya begitu. Contoh ya. Nah bapak-bapak dan saudara sekalian, itu kira-kira gambaran singkat tentang nusyuz. Dan nusyuz ini bisa terjadi pada sisi suami, bisa juga terjadi pada dari sisi istri. Misalnya ketika seorang istri di zaman Rasulullah SAW itu ada yang kemudian istrinya cantik jelita, suaminya buruk rupanya, jelek lah kira-kira kalau bahasa kita. Jelek sebenarnya. Kalau dia jalan berdua, kira-kira kalau jalan berdua ke kondangan, orang nggak percaya. Istrinya cantik jelita, suaminya jelek, kira-kira begitu. Kalau bahasa yang paling mudah dipaham. Lalu sang perempuan datang mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ini tidak menolak agamanya, dia akhlaknya baik. Dia rupanya buruk, tapi akhlaknya baik, agamanya luar biasa, ibadahnya masya Allah gitu ya. Saya tidak mencela dari sisi itu, kata istrinya. Tapi saya khawatir ya Rasulullah, saya nanti keceplosan karena dengan buruk rupa tadi itu, dia takut kufur kepada Allah. Rasa itu kemudian dia datang menghadap Rasulullah SAW. Nah, bapak-bapak dan saudara sekalian, kemudian jika terjadi pertikaian antara suami istri, saya kira itu biasa terjadi. Jika terjadi perselisihan di antara suami istri sehingga sampai pada tingkat yang dikhawatirkan mengakibatkan perceraian dan kehidupan rumah tangga akan hancur, maka dalam kasus ini pengadilan boleh mengangkat 2 orang hakam atau mediator. Biasa ya, ada dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Tapi mediator ini hakam namanya, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ada 2 mediator yang kemudian bertemu. Tapi ingat bapak-bapak dan saudara sekalian, mediator ini fungsinya, tugasnya adalah mencari solusi terbaik, bukan berantem. Jangan sampai mediator itu berantem juga gitu. Suami istri sudah berantem, mediatornya berantem pula, itu bukan mediator, itu provokator. Jadi mediator harus orang bijak dari sisi laki-laki, tidak harus ayahnya, tidak harus pamannya, tapi dia dari yang mewakili kira-kira begitu. Tapi yang paling banyak tahu tentang kondisi keluarga mereka, dari laki-laki dari perempuan. Ketemulah mereka para mediator ini, dimediasilah, cari jalan keluar. Itu namanya hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Satu mediator dari sisi dari pihak laki-laki dan satu mediator dari pihak perempuan. Lalu mereka bertemu mencari jalan keluar, bukan bertengkar. Oh memang kamu punya anak itu, wah ada tidak bisa. Jangan begitu, bukan mediator lagi. Dia harus mencari, dia seorang bijak. Benar-benar mereka bertemu untuk mencari jalan keluar. Itu disebut dengan mediator. Dan itu dibenarkan dalam agama. Untuk mengetahui secara pasti pemicu timbulnya permasalahan mereka yang sebenarnya dan berusaha untuk mendamaikannya sehingga kehidupan rumah tangganya tetap langgeng dan perselisihan dapat berakhir. Itu fungsi mediator atau mediasi. Jangan langsung, walaupun ya di KUA juga ada bagian mediasi di KUA. Tapi biasanya satu orang, kemudian suami istri dipanggil. Dipanggil. Nah, sebelum sampai ke KUA sana, itu kita dulu di internal keluarga dulu. Ya cari solusi, cari jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha." An-Nisa ayat 35 ya. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, suami istri, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Dan kita sebut dengan mediator itu. Untuk mereka bernegosiasi, mencari solusi.
Tapi kemungkinan ada kemungkinan solusinya tercerai. Ya, tapi kedua mediator ini itu tidak boleh bertengkar, nggak boleh bertengkar. Mereka orang baik, orang bijak, tokoh semuanya lagi. Kalaupun nanti ujungnya ya sepertinya anak-anak kita yang sudah harus bercerai tidak bisa ya apa boleh buat itu hasilnya. Tapi yang pasti bahwa sang mediator atau kedua mediator tidak boleh bertengkar. Mereka adalah pencari solusi, dan boleh jadi memang solusi tidak cerai, boleh jadi. Kalau sudah tidak mungkin lagi disatukannya. Kedua orang bahakam atau mediator ini disyaratkan terdiri dari dua orang laki-laki berakal sehat, dewasa, adil dan beragama Islam. Tidak ada syarat-syaratnya. Tadi laki-laki. Jadi jangan pakai mediator perempuan. Nanti susah lah katanya. Emang anak kamu jelek, anak kamu marah. Kalau kita pakai mediator perempuan, walaupun tentu ini bukan syarat utama, bukan syarat mutlak. Boleh jadi ada perempuan yang juga sangat bijak dalam hal seperti itu. Berakal sehat, dewasa, adil dan beragama Islam. Adil itu berarti kalau ukuran adil dalam agama itu artinya orang yang soleh, kira-kira begitu kalau bahasa kita. Orang baik. Ada cacatnya karena semua kita punya cacat. Ada cacatnya, tapi tertutupi dengan kebaikannya. Itu namanya adil. Keduanya tidak mesti berasal dari keluarga pasangan suami istri yang sedang bertengkar, mungkin temannya, mungkin atasannya di kantor, mungkin siapanya, pokoknya ada dua orang yang kemudian menjadi mediator dalam hal ini. Dalam hal ini perintah untuk mengangkat hakam dari kalangan keluarga bersifat anjuran. Anjuran ini bukan syarat, bukan kewajiban, tapi anjuran. Karena jika hakam yang berasal dari keluarga sendiri, mungkin dia bisa membantu dan lebih mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di samping itu juga lebih mengetahui secara pasti tentang kondisi pasangan yang sedang bertikai tersebut. Jadi dibutuhkan ya. Tapi hakam ini, mediator ini bukan tidak mutlak ya. Jadi tidak mutlak. Boleh ada, boleh tidak ada. Boleh ada, boleh tidak ada. Kedua hakam yang ditunjuk oleh pihak pengadilan hendaknya berusaha mencari solusi terbaik atas perselisihan yang terjadi di antara pasangan suami istri. Jadi solusi terbaik. Apakah tetap melanjutkan ikatan perkawinan atau mengakhirinya? Boleh jadi kemudian ujungnya mengakhirinya. Hal ini boleh dilakukan meskipun tanpa meminta persetujuan atau pemberian kuasa wakil dari suami istri tersebut terlebih dahulu, tanpa ada surat kuasa. Tapi kalau pengadilan kemudian memutus dua orang atau meminta dua orang mediator tadi. Nah, kira-kira itu tentang sekitar nusyuz tadi ya. Ya, itu sampai kemarin ketika terjadi pertikaian dan seterusnya. Nah, sekalian Bapak-bapak saya hormati, tema kedua kita malam hari ini masih tentang ya pasti hubungan suami istri adalah zihar. Kalau zihar mungkin sering kita dengar tentang zihar. Walaupun jarang kita melihat realitanya di masyarakat kita. Tetapi jika itu terjadi, maka ada konsekuensinya. Kalau nusyuz tadi tidak ada konsekuensi apa-apa, karena itu akan terjadi kesepakatan. Dan itu hal yang biasa. Seorang suami sudah mulai tidak tertarik dengan istrinya, atau sebaliknya, itu biasa, hal yang biasa, sangat manusiawi. Hebatnya orang Indonesia pada umumnya adalah semakin tua semakin menyayangi, dan semakin mencintai, semakin jalan pagi berdua, semakin dan seterusnya. Baik, Bapak-bapak sekalian, kita masuk ke zihar. Zihar adalah berasal dari kata az-zahr, artinya tulang belakang. Jadi zahr itu adalah tulang punggung. Maksudnya ucapan suami kepada istrinya, bagiku engkau seperti punggung ibuku. Adakah di masyarakat kita kalimat-kalimat itu mungkin jarang kita dengar, tapi istilah zihar sering kita dengar. Jadi seorang laki-laki, seorang suami menyamakan satu bagian tubuh dari istrinya
sama dengan bahagian tubuh ibunya. Tapi yang paling populer di masa lalu dan yang jadi ayat adalah zahr atau tulang punggung. Tulang punggung. Tentu ada asal-asalnya, ada filosofinya dan seterusnya. Mengapa tulang punggung? Tapi jika seorang suami menggambarkan satu anggota tubuh istrinya dengan anggota tubuh ibu kandungnya selain daripada punggung, maka kemudian hukumnya sama. Misalnya hidung kamu persis sama dengan hidung ibuku, ya, bibir kamu persis sama dengan bibir ibuku misalnya, maka hukumnya adalah zihar. Apa konsekuensinya nanti zihar itu? Karena menyamakan sesuatu atau satu bahagian tubuh dari istri dengan ibu kandungnya, sementara ibu kandung adalah orang yang haram, pada orang pertama yang haram untuk dinikahi kan, abadi kan, haram dinikahi ibu kandung kita, maka kemudian menjadi haramlah hubungan badan di antara suami istri ketika sudah mau menzihar seperti itu. Itu konsekuensinya sangat berat. Sangat berat. Jadi bapak-bapak dan saudara sekalian, mengapa ilmu-ilmu seperti ini penting? Karena boleh jadi kita biasa bercanda, dan kalau bercanda pun nanti ya bisa jadi akibatnya jadi serius. Kamu cantik sekali, hidungmu persis sama dengan hidung ibuku. Kecuali kalau sifat nggak apa-apa. Oh, kamu baik hati, sebaik hati ibuku itu nggak apa-apa karena itu sifat. Tapi kalau bahagian tubuh itu yang tidak boleh. Kalau itu dilakukan ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Itu kira-kira singkat daripada zihar itu. Pada masa jahiliyah sebelum Islam, zihar dianggap sebagai talak. Lantas Islam menghapus hukum tersebut. Kalaupun dia melakukannya, maka dia harus membayar kafarah atau tebusan. Nah, disinilah konsekuensinya. Kalau seorang suami sudah menzihar istrinya, lalu kemudian dia ingin kembali normal berhubungan seperti biasa, maka dia harus membayar kafarah atau denda, tebusan. Ya, tebusan. Yang pertama, denda yang pertama adalah, dan ini urutan bukan pilihan, sama dengan orang yang menyetubuhi istrinya di siang hari Ramadan, sedang mereka lagi berpuasa. Sama. Jadi hukumannya atau dendanya adalah urutan dan bukan pilihan. Urutan pertama adalah membebaskan budak, seorang hamba sahaya. Sekarang kita tidak punya budak, maka otomatis langsung ke yang kedua, urutan kedua. Urutan keduanya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bahaya, berat sekali. Jadi menzihar istri itu berat. Kalau budak tadi mungkin kita punya uang banyak, kita bisa bebaskan budak. Tapi yang puasa 2 bulan berturut-turut itu yang kemudian berat. Jangankan 2 bulan berturut-turut, 1 bulan Ramadan aja kita sudah ya pas-pasan lah ya, pas-pasan. Jadi itu kedua. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, jadi tidak mampunya itu bukan dari awal. Oh, saya nggak bakal mampu Pak, saya pilih ketiga saja, nggak bisa. Dia harus mencoba dulu, dia harus menjalani dulu. Hari ke-45 baru kemudian drop, tepat gitu. Kalau dia kata dokter, kalau dia lanjut puasa besok bisa mati, baru kemudian berhenti, lalu pindah ke pilihan ketiga. Pilihan ketiga atau denda yang ketiga atau tebusan yang ketiga adalah memberi makan 60 fakir miskin. 60 fakir miskin. Nah, ini mungkin ini mudah, gampang. Tinggal kita cuma berkah 60 kotak. Nasi kotak misalnya ini 60 fakir miskin. Bisa ya. Dikali berapa? Kali 15.000. 6 kali 15 berapa deh? 300.000 berapa ya? 3 juta ya? Nah, Bapak-bapak dan saudara sekalian, itu yang disebut dengan itu konsekuensi daripada zihar. Jadi berat. Maka jangan pernah mencoba untuk kemudian misalnya mengatakan hal-hal yang begitu
demikian, atau menyamakan satu bentuk tubuh dari istri kita dengan ibu kandung kita, karena itu konsekuensinya berat. Jika suami berkata, bagiku engkau seperti punggung ibuku, dan dia berniat talak, maka ucapan tersebut tidak dianggap sebagai talak, tapi sebagai zihar, dan talak tidak terjadi pada istri. Misalnya ada seorang suami, dia maunya talak sebenarnya, niatnya talak, tapi dia mengucapkan kata zihar, engkau punggung kamu seperti punggung ibuku misalnya. Maka yang dianggap yang sah adalah itu zihar, bukan talak. Karena di situ tidak ada kata talak. Ada mungkin niatnya, tapi kan niat itu tersembunyi. Yang nampak adalah dia zihar. Jika suami melakukan zihar terhadap istrinya, tetapi dia bertujuan untuk menalaknya, maka yang terjadi adalah zihar. Jika suami mengucapkan talak kepada istrinya, tapi yang sebenarnya dia hanya ingin melakukan zihar, maka yang terjadi adalah talak. Tapi sebaliknya, dia mau talak, saya talak kamu misalnya, tapi sebenarnya niatnya adalah zihar, maka yang terjadi adalah talak. Jadi talak itu apa yang terucap itulah yang dianggap sebagai sesuatu yang sah. Nah, itu tentang zihar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwwun ghafur. Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu, yang tadi mengatakan punggung kamu seperti punggung ibuku, hidung kamu seperti hidung ibuku, dan seterusnya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal dia adalah istri mereka itu ibu mereka. Yani istri mereka bukanlah ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka, dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Sudah jangan keluar, kita taubat, minta maaf, mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ada konsekuensinya, adalah tadi membayar denda atau tebusan itu. Dasar hukum zihar sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sunnah Rasulullah SAW adalah bahwasanya Aus bin Samit pernah melakukan zihar kepada istrinya bernama Khawla binti Malik bin Sa'labah. Dia adalah perempuan yang pernah berdebat dengan Rasulullah dan mengadukan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendengarkan pengaduannya dari langit ketujuh. Khawla berkata, wahai Rasulullah, Aus bin Samit telah menjadikanku sebagai istrinya. Ketika itu aku masih seorang gadis dan aku pun mencintainya. Akan tetapi ketika usiaku sudah tua dan perutku membuncit, dia menyamakanku seperti ibunya. Ini terjadi di zaman Nabi. Rasulullah SAW kemudian berkata kepadanya, aku belum berpendapat. Jawaban berkaitan dengan permasalahanmu yang engkau alami ini. Kata Nabi, aku belum punya pendapat tentang itu. Karena ayat belum. Kemudian Khawla membaca doa, ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu. Di Khawla, karena Nabi tidak memberikan jawaban, maka kemudian Khawla berdoa kepada Allah. Dan kemudian dinyatakan bahwa sesungguhnya aku mempunyai anak-anak yang masih kecil dan seterusnya. Lalu kemudian turunlah ayat. Apa ayatnya? Di surah Al-Mujadilah ayat 1. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah mendengar lagi Maha melihat. Jadi bapak-bapak dan saudara, bagaimana atau beberapa, dan ada banyak sesungguhnya di masa, terutama pastinya di masa Nabi, ayat-ayat itu turun menjawab permasalahan yang ada. Ternyata tadi ketika Khawla mengadu kepada Nabi belum memberikan jawaban. Maka kemudian Nabi pun menunggu ayat turun. Tetapi yang paling yang jadi tokoh di sini adalah Khawla, karena setelah
setelah dia belum belum mendapatkan jawaban dari Nabi, kemudian Khawlah langsung mengadu kepada Allah. Dan kemudian turunlah ayat, qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma wallahu innallaha sami'un basir. Turunlah ayat menjawab tentang hal ini. Tentang tentang zihar ya, tentang zihar. Setelah itu Rasulullah SAW berkata, dia suami Khawlah mesti membebaskan seorang hamba sahaya. Harus ditebus karena sudah terlanjur mengucapkan hal yang tadi. Khawlah menjawab dia tidak mampu, tapi istrinya masih membela suaminya. Ya Rasulullah, dia tidak punya apa-apa untuk bisa membebaskan budak. Kan budak itu biar terganggu kan bisa mahal bisa ya. Beliau berkata dia mesti berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau berkata wahai Rasulullah, dia sudah tua dan tidak mampu lagi berpuasa. Jadi yang ngeles yang minta keringan kepada Nabi adalah istrinya sendiri. Walaupun tadi istrinya yang mengadukan perbuatan kepada Rasulullah. Beliau berkata dia mesti memberi makan 60 fakir orang miskin. Kalau berkata dia tidak memiliki apa-apa untuk bersedekah sebanyak itu. Beliau berkata, aku akan membantunya dengan segantang kurma. Kalau berkata, aku juga bersedia membantunya dengan memberi segantang lagi. Beliau berkata, baiklah, berilah makan sebanyak 60 orang fakir, orang miskin. Setelah itu pulanglah ke rumah anak pamanmu itu ini sudah kembali kepada suami. Jadi ada seseorang yang melakukan pelanggaran, tapi dia tidak punya kemampuan apa-apa untuk kemudian menebus dirinya atau untuk menebus kesalahannya. Tapi kemudian Rasulullah SAW turun tangan. Rasulullah memberikan segantang, saya juga tidak tahu berapa banyak segantang itu. Nabi memberikan segantang kurma, lalu istrinya sendiri membantu suaminya untuk bersedekah kepada segantang, kemudian untuk memberi 60 fakir miskin tadi. Dan kemudian setelah itu Nabi mengatakan kembali kepada anak pamanmu ini kepada suami. Itu kira-kira tentang riwayat tentang zihar yang pernah terjadi. Apakah zihar hanya disususkan kepada ibu? Hanya ibu saja, misalnya punggungmu seperti punggung ibuku atau hidungmu seperti hidung ibuku? Mayoritas ulama berpendapat bahwa zihar hanya dikhususkan pada ibu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, jika suami berkata kepada istrinya, bagiku kamu seperti punggung ibuku, berarti dia telah melakukan zihar. Jika dia berkata, bagiku kamu seperti punggung saudara perempuanku, apa yang dikatakannya tidak termasuk zihar. Jadi dalam pendapat yang mayoritas adalah khusus kepada ibu, menyamakan sesuatu salah satu anggota tubuh istri dengan ibu kandung tidak. Walaupun sebagian ulama berpendapat bahwa ya termasuk kalau dia perempuan-perempuan yang haram dinikahi ya, yang ada 8 perempuan yang haram dinikahi itu, atau ada sekian perempuan yang haram dinikahi yang abadi, maka kemudian itu juga termasuk. Wallahu a'lam, karena jumhur ulama mengatakan hanya ibu saja, Siapa diperbolehkan melakukan zihar? Zihar hanya boleh dilakukan oleh suami yang berakal sehat, dewasa dan beragama Islam, yang ditujukan kepada istrinya yang telah melakukan akad nikah secara sah. Jadi sang suami yang tadi dewasa, berakal sehat, kemudian beragama Islam. Lalu istrinya adalah melakukan akad yang istrinya sudah dinikahi secara sah, ya, secara sah. Kalau kita bicara sah, dalam konteks keindonesiaan ada sah yang tercatat di KUA atau di negara, ada sah yang tidak tercatat, yang orang yang kita sebut dengan nikah siri atau nikah di bawah tangan. Jadi tapi juga sah, itu juga sah. Itu tentang zihar. Nah, apakah hukum zihar itu berbatas waktu? Zihar yang bersifat sementara adalah zihar yang dilakukan oleh suami kepada istrinya pada waktu tertentu. Misalnya, suami berkata kepada istrinya, bagiku kamu seperti punggung ibuku hingga malam ini. Jadi dia membatasi waktu. Jika suami mengatakan perkataan seperti itu, lantas dia menyetubuhi istrinya sebelum jangka waktunya ditentukan berakhir, perkataan tersebut termasuk zihar. Jadi dia membatasi waktunya,
tapi kemudian dia bersetubuh, dia melakukan persetubuhan dengan istrinya sebelum jangka waktunya berakhir, maka itu termasuk zihar dan dia harus menebus dirinya tadi dengan denda yang tadi. Tapi kalau dia melakukan hubungan itu setelah malam berakhir, esok harinya atau besok malamnya, maka berarti kemudian zihar ini sudah tidak berlaku lagi karena dia memberi batas waktu. Nah, bapak-bapak dan saudara sekalian, mungkin sekali lagi bahwa ini nyaris kita tidak pernah ketemu di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi sekali lagi juga bahwa hukum-hukum ini tetap kita harus tahu, walaupun tidak detil, tetapi kita harus tahu karena ya siapa tahu misalnya saya bilang tadi dari 280 juta penduduk Indonesia ada satu yang melakukannya, maka sudah ada solusinya, ada hukumnya. Dampak dari zihar, konsekuensi yang harus diterima oleh suami yang melakukan zihar kepada istrinya dan ziharnya dinyatakan adalah: pertama, dia tidak dibolehkan menyetubuhi istrinya sebelum membayar kafarat zihar. Jadi misalnya yang tadi tidak bermaksud ya, punggungmu sebagiku, punggungmu seperti punggung ibu misalnya, dia mengatakan begitu kepada istrinya. Maka sebelum dia membayar kafarat, dia tidak boleh melakukan hubungan badannya sama sekali. Karena kalau dia melakukannya, maka dia sudah melanggar aturan atau ya melanggar aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi. Kata Allah mengatakan min qabli ayyatamassa, sebelum kedua suami istri itu bercampur. Ya, sebelum bercampur harus membayar kafarat. Itu konsekuensinya berat. Oleh karena itu, bapak-bapak dan saudara jangan pernah bercanda tentang hal itu. Tapi kalau sifat silakan. Aku baik hati deh, seperti baik hatinya ibu, itu boleh. Karena kebaikan. Tapi kalau fisik tidak boleh. Kedua, dia harus membayar kafarat jika ingin kembali kepada istrinya. Apakah maksud dengan kembali? Para ulama berbeda pendapat tentang maksud kata kembali. Kembali berhubungan. Kalau dia ingin kembali berhubungan, maka kembali harus membayar kafarat itu tadi. Tidak ada cara lain. Tidak ada jalan lain. Dan itulah konsekuensi dari seorang laki-laki yang telah melakukan zihar kepada istrinya. Terakhir bapak-bapak sekalian, hukum bersetubuh sebelum membayar kafarat. Jika terjadi persetubuhan sebelum membayar kafarat, jika suami mengatakan zihar kepada istrinya, dia diharamkan menyetubuhi sebelum membayar kafarat denda tadi. Sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, kafarat yang wajib dikeluarkan oleh suami karena mengucapkan kata zihar hanya satu kali. Ia tidak akan terhapus dan jika tidak akan berlipat ganda jika ditunda. Tapi cukup satu kali saja. Maksudnya untuk membayar kafarat cukup satu kali. Misalnya dia menunda waktunya bulan depan, tahun depan, tidak ada masalah. Dia tidak akan berlipat ganda hukumannya. Tetaplah yang pertama tadi adalah membebaskan budak. Kalau kemudian tidak mampu, baru kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau kemudian tidak mampu, lalu memberi makan 60 fakir miskin. Jadi mau dia tunda sampai kapanpun, tidak ada pelipat gandaan denda. Tidak ada pelipat gandaan, cukup satu kali saja. Asal jangan pernah mengulangi menzihar lagi, karena kalau ada zihar lagi berarti kemudian terjadi denda berikutnya. Itu tentang hukum bersetubuh sebelum membayar kafarat. Dan kafarat zihar seperti yang tadi disebutkan, kafarat bagi seseorang mengucapkan zihar kepada istrinya adalah memerdekakan seorang hamba sahaya. Jika tidak mampu, dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, dia harus memberi makan sebanyak 60 orang fakir miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yuzahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Dzalikum tu'azuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa. Faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina." Jadi ayatnya jelas tentang apa denda, apa hukuman bagi orang yang menzihar istrinya. Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan,
maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak puasa, wajiblah atasnya memberi makan 60 orang miskin. Kafarat zihar yang berarti ini bertujuan untuk mempertahankan rumah tangga dan agar suami tidak melakukan zalim terhadap istrinya. Sebab jika suami mengetahui bahwa kafarat yang wajib dibayar berat, diharapkan dia akan menghormati ikatan perkawinannya dengan tidak melakukan kezaliman kepada istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bapak-bapak sekalian, inti dari semuanya adalah untuk mempertahankan hubungan suami istri supaya tetap langgeng, tetap abadi sampai maut memisahkan kita semuanya. Maka kemudian ada rambu-rambu, ada hal-hal yang kita harus jaga dalam perjalanan kita tersebut. Allahu akbar. Baik, subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.